Halo, nama saya Titi Rawan. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum sistem operasi yang dimana pada tugas kali ini kita akan belajar bagaimana SYD menjadi celah keamanan pada sistem operasi Linux. Nah, dan kita akan membuat lingkungan kerja atau lingkungan uji yang terisolasi atau aman, dan membuat file yang sensitif, lalu melihat bagaimana program SYD bisa disalahgunakan oleh user non-root. Nah, langkah pertama kita masuk ke virtual machine dan login di softwarenya sebagai root. Lalu kita menyiapkan area uji yang terisolasi tersebut dengan cara mengetikkan dir min p yang dimana tempatnya di tmp. Lalu kita buat lab ujinya SYD. Lalu kita masuk ke directory yang telah kita buat dengan cara cd tmp lab. Nah, setelah itu kita buat satu berkas atau satu file sensitif milik root dengan cara mengetikkan echo file, teksnya di dalamnya bebas rahasia. Lalu kita simpan di tmp lab yang kita buat dengan nama filenya rahasia.txt. Kita lupa nih. Nah, kita cek tmp lab rahasia. Sini sudah berhasil kita buat filenya. Lalu kita buat file ini menjadi kepemilikannya menjadi hak milik root dengan cara mengetikkan chon root letak file itu berada lab rahasia. Nah, setelah kita membuat kepemilikan filenya, lalu kita akan memberikan izin-izin pada file itu hanya untuk root saja dengan cara mengetikkan chmod 600 yang artinya file hanya bisa di read dan write oleh user root. Nah, tempat filenya berada kita cek min-l tmp lab rahasia. Nah, sini rw hanya untuk usernya saja, hanya untuk rootnya. Untuk user lain tidak ada izin apapun. Setelah membuat nama file dan setelah membuat file dan membuat hak aksesnya, lalu kita membuat salinan text editor dan mengaktifkan SYD pada text editor itu. Di sini saya menggunakan Vim. Kita copy Vimnya yang berada di user bin. Vim kita simpan di tempat area uji kita lab Vim SYD. Lalu setelah kita copy, kita kayak langkah sebelumnya kita memberikan hak pemilikannya untuk root saja dengan cara chon root tmp tempat kita simpan tadi. Setelah itu kita mengaktifkan SYD-nya dan hak izin-izinnya dengan cara mengetikkan chmod 4755 tmp lab Vim. Lalu kita cek
Nah, di sini hak akses milik root, lalu hak izinnya ada RWSRXRX. Setelah itu kita login sebagai non-root dan akan menguji akses tanpa SOID atau menguji file yang telah kita buat tadi. Kita login s2 mhs03. Kita sudah login. Kita coba uji dengan cara mengetikkan echo file rahasia tadi apa aja, tempe lab rahasia. Sini bisa kita buka ini. Nah, di sini version .NET karena kita emang tidak memberikan izin pada user non-root untuk mengetik, mengubah atau semua itu. Kita coba lagi vim tempe, kita menggunakan text editor vim rahasia. Nah, di sini permission .NET, permission.NET, kita tidak bisa melihat, mengubah atau itu. Kita coba ubah. Wiki, kita hanya read only, hanya bisa melihat itu pun tidak isi dalamnya. Kita coba lagi wiki tambah tanda seru. Nah, tidak bisa. Kita keluar. Nah, sekarang jalankan text editor vim yang sudah kita copy dan beri SOID tadi. Nah, meskipun kita login sebagai user biasa, text editor ini berjalan dengan akses root. Kita bisa merubahnya dengan cara tempe lab vim tempe nama filenya tadi rahasia. Nah, di sini ada isinya tadi kan tidak ada tuh. Kita udah bisa berubah nih. Kita coba rahasia ini sudah saya ketahui. Kita coba keluar dengan kita coba ke save dengan cara wiki plus tambah tanda seru. Info file is not portable. Vim info. Sudah. Kita coba lagi. Nah, ini berhasil kita ubah. Kita coba login sebagai root. SU 1 2 3 4 5 6. Lalu coba kita cat tempe lab SOID rahasia. Nah, file yang tadi kita berhasil ubah dari user non-root. Perintah vim di Linux ini untuk mencari file berdasarkan nama, ekstensi, waktu, menegasi, pemilikan, dan cara menampilkan simbolik link, serta mencari file yang kosong. Nah, untuk tahap awal kita akan membuat dua buah directory, yang satunya menyimpan hasil pencarian dan satu lagi untuk hasil uji cobanya. Di sini saya login sebagai SSR. Kita pertama membuat dua buah directory itu, kadir, Sofin, dan kadir, int,
mungkin enter. Nah, untuk selanjutnya kita coba mencari file berdasarkan nama. Nah, kita dengan cara mengetikkan bin, kita cari di directory tc, nanti intip yang kita kita cari host nama mencari file yang bernama host di directory tc. Kita enter. Sini berhasil. Ada dua directory, ada dua file directory. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan hasil pencarian itu dengan cara pin host panah ke kanan, kita simpannya ke menyimpannya ke hasil fin tadi apa? Hasil fin by name.txt enter. Sini sudah berhasil kita simpan. Untuk selanjutnya kita lakukan pencarian berdasarkan nama, tapi tidak membedakan huruf besar atau kecil. Kita buat dua file percobaan yang touch demofin rahasia .txt dar di dokumen docs. Nah, kemudian kita cari file yang mengandung kata rahasia dengan cara mengetikkan pin root tip email dengan perintah email dan bintang rahasia. Nah, sini berhasil karena yang kita buat tadi mengandung ini sebelumnya saya sudah buat. Ini kan tidak mengandung, yang pertama kita buat ini tidak mengandung rahasia, tapi sebelumnya saya pernah membuat dokumen rahasia untuk uji coba sebelumnya. Sini berhasil kita tampilkan. Nah, setelah itu kita simpan hasil pencariannya di hasil pencarian tadi dengan cara mengetikkan pin, tinggal tambahkan tempat kita menyimpannya. Hasil pin txt. Nah, setelah itu kita akan mencoba pencarian berdasarkan ekstensi. Nah, di sini kita melakukan pencarian pada membatasinya dengan satu level directory etc menggunakan min max dep 1. Nah, kita coba bin /etc. Ini kita membatasi level satunya, membatasi max dep th 1
ekstensinya dulu kita. Nah, di sini saya mencari berdasarkan ekstensi conf. Kita enter, di sini berhasil. Setelah itu, kita simpan hasil pencariannya. Simpan di hasil pencarian fin conf next th1 txt. Ini berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita pencarian berdasarkan waktu modifikasi. Nah, kita coba file yang dimodifikasi dalam 1 hari terakhir di slash di directory tmp bin tmp f term mtem yang satu. Di sini nggak ada outputnya karena emang nggak ada file yang dimodifikasi dalam 1 hari terakhir. Untuk selanjutnya kita mencari file yang diubah dalam waktu 30 menit terakhir di file root, di directory root. Dengan cara mengetikkan fin, ini kan kita ganti root. Untuk menit itu min 30. Nah, di sini ada hasilnya. Ini adalah file yang kita ubah dalam waktu 30 menit terakhir tadi di slash root. Nah, setelah itu kita simpan hasil pencariannya dengan cara sama seperti tadi, file yang dicari dan tempat kita untuk menyimpannya. txt sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari file baru dari tanggal tertentu. Sini kita coba bin di directory etc f in never empty. Di sini kita coba pada tanggal 2025. Satu. Ini kita coba pada tanggal 1 Januari 2025. Coba. Sini ada outputnya. Ini berhasil karena sudah ada muncul output. Setelah itu kita menyimpan ke hasil finnya. Hasil fin Newer 2025.txt. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba pencarian berdasarkan kepemilikan. Kita coba in home xdev tip dev user. Kita di sini akan mencoba mencari file milik user. Di sini saya menggunakan user Teddy. Kita coba Teddy user
MHS 01 nggak ada. Nah, di sini file yang milik user sudah kita temukan karena tadi error karena user tadi nggak ada. Setelah itu kita menyimpan hasil pencariannya di hasil by nhs01.txt. Nah, setelah kita mencoba mencari file berdasarkan user, selanjutnya kita mencoba mencari file berdasarkan grup. Kita mengetikkan bin home xdev grup 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 users. Sini berhasil, kita munculkan outputnya. Sini ada user yang kita buat sebelum pada prediksi dua kalau nggak salah. Ini kan ini kita mencari berdasarkan user, terus ini berdasarkan grup yang dimana ini grup users. Terus kita simpan hasil pencariannya. Saving. Saving by group users.txt. Nah, kita juga dapat menampilkan simbolik link beserta tujuan link yang menggunakan printf. Kita coba dengan cara kita mengetikkan bin xdev printf sampai ini kayak out. Kita coba angka ini. Nah, sini sudah berhasil. Kita tampilkan. Kita Ctrl C saja untuk keluar. Lalu kita simpan hasilnya di hasil bin links.exe. Nah, setelah itu kita cari berdasarkan direktori yang kosong.
Kita dengan cara mengetikkan pin slash x def tipe d.empty empty. Nah, sini banyak outputnya karena emang banyak. Sini sudah berhasil karena menunjukkan output yang memang ada. Selanjutnya kita simpan hasil pencarian kita. Sama kayak tadi. Ini uh, directory kosong. Kita cari ini aja. Get.txt. Sudah berhasil. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.